Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rzuqna ilma warzuqna fahma wa amalan salihah wa rizqan halala wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Hari ini kita ada di bulan Rajab, tanggal 2, dan insya Allah 2 bulan lagi kita akan berjumpa dengan tamu agung bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita di bulan Rajab dan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah memanjangkan umur kita sehingga kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan ini doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di bulan Rajab. Selalu berdoa, selalu berdoa. Jangan sampai ditinggalkan doa ini, karena ini permohonan proposal kita kepada Allah Ta'ala supaya bulan Rajab itu penuh keberkahan, supaya bulan Sya'ban juga penuh dengan keberkahan, dan supaya kita bisa menikmati keindahan-keindahan kita dengan bulan Ramadan. Bulan Rajab adalah termasuk dari salah satu dari 4 bulan yang suci dalam agama Islam. Ada 4 bulan yang termasuk minha arba'atun hurum. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, inna iddatash syuhuri indallahi ithna asyara syahran fi kitabillah. 12 bulan di sisi Allah ini, 4 diantaranya bulan haram, bulan suci, yaitu yang pertama bulan Rajab, yang kedua bulan apa Bu? Pak? Bulan Januari, yang kedua bulan emang apa ya, yang sering ngaji aja nggak tahu, nak mana kalau nggak pernah ngaji. Bulan Zulqa'dah, iya Ustaz, saya juga mau ngomong itu tadi. Bulan Zulhijjah, dan yang terakhir bulan Muharram. Bulan mulia, kemuliaan bulan inilah yang ditandai dengan kesepakatan muslim dan non-muslim untuk tidak melaksanakan peperangan di bulan 4 bulan ini. Kita tinggalkan masalah perang-perang, karena memang kondisinya masyarakat dahulu memang penuh dengan peperangan. Tapi bukan berarti Islam disebar dengan pedang. Ya. Jadi doa inilah yang harus sering kita ucapkan dalam setiap doa kita selipkan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab. Allah ingin memberitahu kita tentang keberadaan bulan Ramadan, sehingga dengan memberikan isyarat, nih bulan Rajab udah masuk. Allah ingin memberikan pemanasan. Jadi ngegasnya nanti di bulan Ramadan, tapi pemanasannya di bulan Rajab dan Sya'ban. Sehingga ketika bulan Ramadan nggak kaget kita dengan agenda Ramadan yang full urusan-urusan akhirat.
Jadi apa sih yang ada di bulan Rajab itu? Ada yang sunnah, ada yang bid'ah, ada yang berlebih-lebihan. Jadi bulan Rajab yang kita sering dapat WhatsAppan ini, saya ingin memberitahu tema kita ini sebenarnya pagi ini kita beribadah dengan cerdas. Beribadahnya bukan dengan emosional, tapi juga tidak rasional banget, tapi juga apalagi liberal. Maksud saya begini, bahwa dalam beribadah itu tidak hanya mengedepankan emosi saja. Karena dalam beribadah itu ada prinsip yang disebut dengan khudhu anni manasikakum. Khudhu anni, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaidah beribadah kepada Allah itu adalah al-ittiba. Kaidah dalam beribadah adalah al-ittiba, yaitu mengikuti tuntunan. Mengikuti tuntunan. Nah, ini sallu kama ra'aitumuni usolli khudhu anni manasikakum. Kaidahnya ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa beribadah itu membutuhkan kecerdasan, dan cerdasnya beribadah itu harus sesuai dengan tuntunan, bukan sesuai dengan tontonan. Artinya, khudhu anni manasikakum itu ambillah dariku ibadah-ibadah kalian. Kita harus bedakan antara ibadah ya, dan muamalah. Jadi inilah yang pentingnya ilmu usul fikih dalam bagaimana mengambil sebuah hukum, namanya teori istimbat. Mengambil sebuah hukum itu kalau orang tidak memahami ilmu usul fikih, kacau balau, berantakan. Ada teori-teori. Terjemahannya dulu biar lebih pelan-pelan saja. Ambillah dariku ibadahmu. Baik, ambillah ibadahku. Maksudnya dalam beribadah kita harus mengikuti tuntunan. Tapi yang terjadi di masyarakat kita, ibadah itu pokoknya kalau kiai pesantren sana begitu ya kita begini. Pokoknya kalau nenek moyang kita dari turun temurunnya begitu ya beginilah. Dan itulah yang terjadi. Sehingga tidak heran kalau banyak, bukan satu dua, banyak pesantren-pesantren yang melaksanakan salat tarawih bukan masalah rakaatnya. Salat tarawih 23 rakaat dengan kecepatan 300 km per jam. Ya, dan itu terjadi. Itu terjadi. Kenapa mereka begitu? Jawab Pak Kiai adalah ini tontonan. Nenek moyang kami begini. Kita lihat aja. Tarawih tercepat di dunia. Ini boleh, yang ini boleh, mau yang mana? Yang atas saja lah ya. Kita lihat yang atas. Bagaimana pelaksanaan salat tarawih tercepat di dunia?
Lihat makmumnya, lihat. Ini di Indonesia apa di luar negeri? Indonesia NKRI tercinta. Ini di Indonesia. Ini bukan itu pun aliran apa? Banyak. Yang jemaah banyak apa dikit? Banyak. Ada yang lebih banyak lagi. Ada yang lebih banyak lagi. Dan nanti kita lihat apa kata Pak Kiainya. Ini lihat. Dah. Nenek moyang kami begini ratusan tahun udah ada. Kok hari ini kamu mempermasalahkan, ya kan? Dan Allah pun juga menyuruh kayak gini, kata beliau-beliau. Dan itu banyak masyarakat. Dan di Lampung pun juga ada. Ibu bapak baru mengenal Darul Fatah. Pesantren Darul Fatah ini agak berbeda. Maka dari itu ada yang bilang, kok beda dengan pesantren lain? Radikal ini berarti. Rada dikit nakal. Baik, kita kembali. Tutu anni manasikakum. Saya ingin menyampaikan bahwa dalam beribadah itu harus cerdas. Cerdasnya beribadah adalah dengan mengikuti bukan mengikuti ton. Dalam beribadah itu tutu anni manasikakum. Harus mengikuti tuntunan. Berbeda dengan muamalah. Kalau sosial muamalah, nah disinilah letak diperbolehkannya berimprovisasi, berimajinasi. Yang terpenting adalah tidak melanggar norma-norma syariah. Hanya itu, bingkai saja, dibingkai. Tapi kalau dalam ibadah, jadi kita bedakan jadi dua, ibadah, muamalah. Dalam beribadah, apa yang dilakukan oleh Nabi, kita lakukan. Yang tidak dilakukan oleh Nabi, jangan ditambah dan jangan dikurangi. Dalam konteks muamalah, sosial, bisnis, dagang, pertanian, peternakan, selain masalah ibadah atau yang dikaitkan dengan hubungan sosial, silahkan. Teknologi, pengembangan, percepatan, apapun silahkan. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, ya Rasul bagaimana hukumnya saya mencoba untuk menyilangkan, mengawinkan bibit kurma ini dengan pohon kurma ini. Maka Rasulullah jawabannya, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kau lebih tahu, urusan dunia atur-atur aja, kau lebih tahu. Diberikan kebebasan. Tapi untuk masalah ibadah, jangan berimprovisasi. Risiko besar kalau kita berimprovisasi menggunakan seni yang kita buat sendiri dalam beribadah, cara tersendiri dalam beribadah. Ini kan bulan Rajab, banyak berita-berita. Siapa yang berpuasa di bulan Rajab 1 hari akan dibukakan pintu surga baginya.
Yang berpuasa 2 hari akan dibukakan semua pintu-pintu surga. Yang berpuasa 3 hari akan ditutup semua pintu neraka. Yang berpuasa 4 hari udah tinggal pilih saja surga yang mana dia inginkan. Yang memberitahu berita ini akan mendapatkan pahala lebih dari itu semua. Enak bener dalam hati saya. Habis itu udah nggak usah sholat kan? Kenapa kau nggak sholat? Udah selesai, surga udah dibuka pintunya untuk saya. Jadi tanda-tanda hadis doa maudhu palsu itu ibadahnya dikit, pahalanya gede banget. Bukan berarti dilarang puasa. Apakah puasa di bulan Rajab itu tidak boleh? Boleh. Puasa sehari? Boleh. Puasa 2 hari? Boleh. Bahkan puasa 30 hari bulan Rajab pun silahkan. Tidak dilarang. Ustadz melarang puasa bulan Rajab? Enggak dilarang. Tapi tuntunannya bagaimana? Silahkan berpuasa, silahkan. Tapi lebih baik tuntunan saja. Kan ada sahabat Nabi yang puasanya ini berturut-turut. Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, Kamis puasa, Jumat puasa, Sabtu puasa, Minggu puasa, Senin puasa. Motivasinya ingin menjadi orang hebat, mulia, terhormat di sisi Allah Ta'ala. Apa yang terjadi? Ada lagi sahabat Nabi yang gak mau tidur malam. Malam dia gunakan, yang lain tidur. Dia ingin menjadi orang mulia karena malam adalah waktu yang baik. Habis Isya baca Quran, zikir, sholat malam, zikir lagi, baca Quran lagi, zikir lagi, tasbih, tahmid, terus dilakukan sampai subuh. Harapannya, cita-citanya, niatnya mulia, ingin menjadi orang hebat di sisi Allah Ta'ala. Ada lagi sahabat yang berimprovisasi dalam mencapai derajat yang tinggi di sisi Allah dengan cara ngejomblo, nggak mau nikah. Kenapa kamu nikah? Repot. Kalau sudah punya istri tuh lihat orang tuh rewel, ribut, habis itu punya anak repot lagi, pikiran kacau, pagi nggak bisa zikir, nggak bisa ibadah, urusannya ternak teri, antar anak antar istri, ya. Saya itu belum nanti sekolah, belum nanti banyak urusannya, sehingga dia memilih untuk menjomblo. Mulia cita-cita mereka. Begitu Nabi mendengar ada sahabat yang melakukan seperti ini, dipanggil semua oleh Rasulullah SAW. Kemudian apa yang beliau katakan? Apa yang beliau katakan? Nih, beliau mengatakan gini. Inni atqakum lillah wa inni akhsyakum lillah. Ini
Sahih Muslim ya. Beliau mengumpulkan 3 orang sahabat itu tadi sambil mengatakan, inni atqakum lillah wa inni akhsyakum lillah khasyatan. Tidak bermaksud sombong, beliau mengatakannya, ketahuilah para sahabat, muka dan gestur tubuh beliau menunjukkan kemarahan. Sahabat sudah ketakutan aja dipanggil. Beliau mengatakan, inni atqakum lillah wa akhsyakum, dengan tidak bermaksud sombong. Sesungguhnya aku adalah orang yang paling takut kepada Allah ketimbang kalian-kalian. Rasulullah agak merah muka. Dibanding kalian-kalian ini, aku lebih takut kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala. Dan aku adalah orang yang paling takut kepada Allah daripada kalian-kalian. Ya, kalau dibandingkan level Nabi dan para sahabat, apalagi Nabi dibandingkan para kiai-kiai, para ustadz-ustadz, levelnya tinggi mana? Kiai, wali, atau Nabi? Nabi. Wali kayak manapun juga dibandingkan levelnya Nabi. Kita ini kan kadang sering mengikuti tuntunan apa tontonan saya nggak tahu, karena kalau tuntunan pasti ada literaturnya. Karena tidak ada literaturnya, tidak ada referensinya yang pasti, berarti mengikuti tontonan. Sering mengikuti tontonan para kiai, para ustadz dan para wali, sehingga ibadahnya ngikutin tontonan mereka, tidak mengikuti tuntunan. Sering seolah-olah kita sudah melaksanakan ibadah yang hebat dan luar biasa, tapi ternyata itu adalah keliru. Sehingga di akhirat nanti kan rombongan orang, karena kesalahan yang dilakukan oleh masyarakat, semuanya masuk neraka, digiring oleh Allah ke neraka. Qala dkhulu fi umamin qad khalat min qablikum minal jinni wal insi finnar. Masuk neraka semuanya karena kekeliruan ibadah tadi. Bingunglah mereka yang keliru, kan kita nggak tahu ya Allah, kita kan nggak ngerti, kita kan nggak tahu, kita kan cuma ikut mereka yang katanya wali, katanya kiai. Mereka protes. Kullama dakhalat ummatun la'anat ukhtaha. Jadi ketika masuk itu mereka suruh, ini kan gara-gara Pak Kiai itu, gara-gara wali itu kita kan cuma ngikut. Qalat ukhrahum li'ulahum rabbana haula'i adalluna fa'atihim adzaban di'fan minan nar. Ketika mereka masih digiring, udah pokoknya neraka dulu. Ya sudah, kalau begitu tolong ya Allah mereka-mereka yang kami ikuti dan gara-gara mereka kami masuk neraka kayak begini, kasih mereka siksaan yang berlipat-lipat, saling mencaci dan saling melaknat. Gara-gara itu Pak Ustadz itu tuh kita masuk neraka, kan gak bener ini. Ketika protes gak diterima, minta supaya Allah menambah siksaan untuk mereka yang dianggap sebagai panutan dan tuntunan itu tadi. Sebenarnya bukan tuntut, sebagai tontonan tadi. Sebagai tontonan. Kata Allah Ta'ala, likullin di'u walakin la ta'lamun. Sudah, gak usah banyak protes. Masing-masing sudah ada bagian-bagian. Di neraka itu sudah gak akan keliru masuknya. Jadi 3 orang yang ingin mencapai puncak tertinggi ibadah itu dengan cara masing-masing. Sehingga yang puasa tadi dibilang sama Nabi, kamu yang puasa,
Aku ini juga puasa. Kata Nabi, aku ini puasa seperti kamu. Inni asumu wa uftir. Aku puasa dan aku juga berbuka. Aku juga puasa sunnah. Puasa Ramadan gak usah dibahas. Tapi aku juga berbuka. Ada waktunya puasa, ada saatnya berbuka. Bukan puasa, 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 puasa. Tubuh kita ini punya hak yang harus dipenuhi. Maka Rasulullah menganjurkan kalau bisa yang paling rendah puasalah 3 hari dalam 1 bulan. Jangan sampai dilewatin. Kalau mau nambah amal puasa 3 hari dalam sebulan yang disebut dengan ayyamul bid, tanggal 13, 14, 15 bulan Januari, Februari, bukan, bulan Hijriah, pas bulan-bulan purnama. Kalau masih kuat, kecil itu Ustaz, boleh ditambah lagi puasa Senin sama Kamis. Senin puasa, Kamis puasa, terus Senin Kamis. Masih kuat, kecil mah puasa itu. Kita ingin lebih dari itu, silakan. Kata Nabi, afdhalus shiyami, sebaik-baik puasa itu puasa Daud. Kayak mana puasa Daud? Sehari puasa, sehari berbuka. Senin puasa, Selasa berbuka. Rabu puasa, Kamis berbuka. Jumat puasa, Sabtu berbuka. Minggu puasa, Senin berbuka. Terus begitu puasa berbuka. Ada di sini yang Daud? Ada Bapak? Luar biasa. Kalau yang Senin nggak puasa, Selasa berbuka, Rabu nggak puasa, Kamis berbuka, Jumat. Ada nggak yang gitu? Ada. Senin nggak puasa, Selasa berbuka, Rabu nggak puasa, Kamis berbuka. Ada. Ya. Puasa yang baik itu udah ada aturannya. Nanti kecuali di hari-hari yang dilarang saja. Itu udah maksimal. Karena tubuh kita punya hak. Kamu yang kedua, yang malam nggak tidur. Pokoknya ibadah. Dimarah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa inna li jasadika 'alaika haqqan. Matamu, tubuhmu itu punya hak untuk istirahat. Mata kita itu berikan haknya istirahat. Sampai Nabi membagi malam itu menjadi 3 bagian. Sepertiga malam pertama, sepertiga malam kedua, sepertiga malam yang ketiga. Ideal, pembagian yang ideal. Sampai ke makan minum pun lambung kita dibagi 3 juga. Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk air, sepertiga kosongin. Jangan sampai didesek. Oh, itu anginnya keluar semua itu. Nggak ada kosong. Sepertiga yang pertama kata Nabi untuk malam sepertiga yang pertama untuk keluarga dan umat, untuk sosial. Sepertiga malam yang pertama. Sepertiga malam yang kedua untuk mata, istirahat, tidur, mengistirahatkan semua anggota tubuh kita. Karena punya hak yang harus diberikan. Dan sepertiga malam yang ketiga untuk Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau ditambah silahkan, tapi di porsi yang ideal. Tambah dikit boleh. Tapi jangan menghilangkan yang lain-lainnya. Ini kan kita enggak, malam itu enggak kita bagi. Pokoknya pakai untuk sosial semuanya. Kadang dari malam sampai subuh itu dipakai untuk melek. Ibadah agak.
habis ngopi, nonton bola. Jam berapa nonton bola? Biasanya kalau udah nonton bola, subuhnya gimana? Pasti lewat. Pasti lewat. Yang kadang-kadang bola belum selesai ditonton, bolanya yang nonton kita. Jadi digunakan sepertiga. Itu cara sehat dan sehat rohani. Di sisi Allah pun juga disukai. Ini kadang-kadang dibagi dua. Yang satu untuk keluarga dan umat, yang satu untuk tempat tidur. Baru Allahu Akbar, baru bangun. Tidak menggunakan sepertiga. Yang ini ideal dan proporsional. Nabi mengatakan idealnya begini, bukan dipakai semua untuk ibadah. Tubuh kita punya hak, keluarga punya hak, anak-anak punya hak, suami dan istri punya hak. Dan yang ketiga, kamu yang ngejomblo, ingin jadi orang yang hebat, wakil Tuhan di muka bumi, pastor maksudnya. Menikah enggak, tapi kalau kawin enggak tahu saya, urusan saya. Enggak, tetap dilarang. Jadi bahwa manusia itu punya kebutuhan gharizah jinsiyah, kebutuhan biologis juga. Itu bisa menjadi orang-orang yang hebat dan menyehatkan. Dan tidak boleh dikebiri supaya enggak benar. Itu sudah penyiksaan manusia ya, manusia. Kebutuhan biologisnya diberikan hak, kata Nabi, inni atazawwajun nisa. Saya juga menikah. Saya menikah sama seperti yang lain-lainnya. Jadi menikah itu juga sarana mencapai derajat yang takwa tinggi di sisi Allah Ta'ala. Jadi manusiawinya ada. Maksud saya bahwa beribadah itu harus cerdas, mengikuti tuntunan yang ada referensinya, bukan mengikuti tontonan, apalagi beribadahnya mengikuti tuntunan enggak, tontonan enggak, kabar burung. Ini yang disebut dengan takoyur. Kayaknya begini menurut ilmu, menurut nenek moyang. Neneknya siapa? Moyangnya siapa? Ini yang sering terjadi bila ada momen-momen tradisi sebuah masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan yang dihubung-hubungkan. Ini juga pelanggaran. Bukan pelanggaran ringan, pelanggaran berat. Karena terkait dengan masalah akidah. Mempercayai sesuatu yang membuat Allah murka. Contoh misalnya, sebenarnya perbuatannya sah-sah saja, tapi karena sarfun niyah dalam kaidah akidah, sarfun niyati li ghairillahi, itu sudah yang pertama, sudah bentuk tidak ikhlas. Tapi kalau mempercayai kekuatan selain Allah, maka dia sudah masuk kena pasal akidah. Contoh, memakai cincin. Pakai cincin boleh enggak, Pak? Boleh. Tapi kalau meyakini bahwa cincin ini ada kekuatan bahwa di dalam cincin ini ada kekuatan supaya kita aman dari mara bahaya, syirik. Jadi syirik, dosa besar. Rasulullah pernah melihat seorang sahabat yang pakai gelang. Itu gelang apa? Kata sahabat itu, minal wahinah ya Rasulullah. Kaget, untuk supaya kita enggak galau, maka pakailah gelang itu dari inzikha, kata Nabi. Copot itu gelang. In ishta, kalau kamu hidup kau akan sengsara. Wa in mutta lan tufliha abadan. Kalau kau mati, kau tidak akan selamat alias sengsara.
Orang yang menggunakan benda-benda keramat, menyimpan benda-benda keramat, hidupnya susah, matinya sengsara. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Buang. Buang apa yang ada keramat-keramatnya, cincin, tulisan Arab sekalipun nih Bapak Ibu. Yang di dinding-dinding rumahnya ada tulisan Arab, ayat kursi, Asmaul Husna. Boleh nggak nempel tulisan Arab di dinding? Boleh. Tidak dilarang nempel Asmaul Husna di dinding. Silahkan. Nulis Bismillahirrahmanirrahim di dinding. Boleh, aksesoris. Tapi kalau meyakini bahwa tulisan-tulisan itu ada kekuatan atau memiliki dampak manfaatnya untuk ngusir jin, itu termasuk syirik kepada Allah Ta'ala. Mobil Bapak Ibu ada tulisan Arabnya, La ilaha illallah, la haula wa la quwata illa billah. Kata Pak Kiai untuk menghindari penyakit ain. Penyakit di mana orang kalau dendam ada ingin mencelakakan kita dengan tulisan Arab itu. Syirik. Kena pasal yang namanya tamimah. Tamimah. Jadi kalau punya anak, jangan kasih nama Siti Tamimah. Itu Tamimah itu jimat. Jadi tulisan-tulisan Arab, la haula wa la quwata illa billah, bismillahirrahmanirrahim, asmaul husna, ayat kursi, ditempel dimanapun juga silahkan. Tapi jangan sampai diniatkan untuk mencegah tolak bala, mencegah penyakit, supaya memberikan manfaat. Ini masuk pasal tamimah syirik. Jadi nggak boleh kita nempel tulisan Arab di dinding ataupun di mobil. Boleh, siapa yang melarang? Tapi jangan ada maksud-maksud tolak bala atau menghindari celaka. Itu syirik. Dan ini sudah difatwakan oleh ulama-ulama di Timur. Jangan nggak usah pakai fatwa aja udah jelas. Nggak usah ada fatwa, udah jelas hadisnya. Apalagi tambah dengan fatwa. Meletakkan CD di atas genting, boleh nggak? CD segitiga pengaman, kecil-kecil belum tahu. Meletakkan CD di atas genting, celana dalam Pak maksudnya. Boleh nggak naruh celana dalam di atas genting? Boleh. Paling yang marah Pak RT, itu ngapa tuh? Tapi ada nggak orang naruh celana dalam di atas genting supaya apa? Nah, yang pengalaman-pengalaman itu. Kalau ada hajatan, coba tengok genting yang punya hajat. Nah, biar supaya hujan nggak turun di situ. Emang malaikat takut? Nah, gawat nih. Mau turunin hujan diminta Allah. Ya Allah, gawat tuh. Radar. Nggak bisa. Apa hubungannya? Nggak nyambung. Akalnya nggak nyambung. Mempercayai itu, keyakinan-keyakinan itu syirik pasalnya. Sebenarnya perbuatannya sah, boleh. Tapi kita diikuti dengan keyakinan syirik. Dosanya. Naik nyopir kendaraan lewat jembatan malam-malam, bapak-bapak yang nyopir biasanya ngapain kalau lewat jembatan malam-malam itu? Nah, yang biasa-biasa itu telolet. Boleh nggak klakson malam-malam di jembatan? Boleh. Tapi kan yang satu karena klakson itu supaya binatang minggir, hati-hati kalau ada kendaraan.
Tapi dia akan menjadi dosa besar kalau klaksonnya dengan niat minta izin numpang lewat. Bah, numpang lewat ya, minta izin, enonet. Mbahnya siapa? Kan penunggu, kita kan bikin selamat, itu kan ikhtiar, syirik itu namanya. Syirik. Sama, kita sering tertipu. Kenapa? Kenapa Islam melarang? Supaya kita enggak ditipu, tertipu. Sebenarnya untuk urusan akhiratnya Allah marah, murka. Kenapa minta tolong sama jin? Kenapa minta tolong sama jin? Bukan minta tolong sama Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dengan baca doa. Kenapa minta izin sama jin? وَكَانَ مِنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. Ada orang-orang yang minta tolong sama jin dari tokohnya. Jin minta tolong, bisa, tapi fazaduhum rahaqa. Dosanya gede, nambah dosa. Itu di surat jin sudah. Ternak ayam rugi, ternak kambing rugi, akhirnya ternak sapi rugi, akhirnya dia ternak jin. Gua punya banyak jin. Nanti kalau ada rapat-rapat, jin tak suruh dijaga oleh 1000 jin. Yang heran, yang dengar juga percaya. Pak Kiai yang bilang bahwa acara ini sudah dijaga oleh 1000 pasukan jin. Siapa yang geblek? Siapa yang gila? Ini mirip dengan waktu ada SDSP sama Porkas. Masih ingat Bapak-bapak? Ada SDSP Porkas. Undian berhadiah. Banyak orang gila-gila dadakan. Orang gila ditanya, wih nomor berapa? Siapa yang gila itu Pak? Duduk di pinggir jalan. Plat nomor mobil dipelototin, mana yang paling banyak keluarnya. Lama-lama jadi orang gila. Karena mempercayai mitos-mitos tadi, karena bekerja sama dengan jin. Ya. Jadi melakukan sesuatu jangan sampai diikuti dengan keyakinan-keyakinan, karena itu namanya kena pasal yatatayyaruna tatayyur, mempercayai kabar burung. Jadi kalau melakukan kegiatan jangan dihubung-hubungkan, menghubungkan sesuatu yang tidak masuk akal dengan sesuatu yang lain. Contoh kedutan di sebelah kanan atau kedutan di telinga. Ini hati-hati nih, ada. Itu kena pasal dosa, Pak. Dosa. Mempercayai barang yang hilang. Tanya kepada orang pinter. Pinter apa saya nggak tahu. Ntar ya, diem. Masih di Lampung. Kayaknya di Lampung Timur ini. Memang kalau hilang ularnya ke sana rata-rata. Tapi memang itu kepercayaan sangat menyekutukan Allah Ta'ala dan Allah marah. Banyak orang tertipu, bahkan casingnya kadang-kadang ustadz juga menipu karena keinginan duniawi sehingga dia bisa bermain sulap selip. Orang nggak tahu bahwa itu hanya permainan, tapi karena dia pakai jubah, pakai jenggot, jidat hitam, pakai peci. Hebat ini Ustadz, padahal tipu-tipuan. Penyakit dipindahin ke kambing. Pindah. Percaya juga. Kalau dia bisa mindahin penyakit, tutup itu rumah sakit. Apotek nggak buka lagi, fakultas kedokteran juga sudah mulai sepi. Bohong semuanya. Keanehan di luar nalar
itu bukan keistimewaan. Kayak cerita-cerita film Wali Songo, itu bukan seperti itu yang sebenarnya wali-wali itu bukan. Semakin aneh, semakin wali. Dan yang heran, percaya. Pak Kiai kenapa enggak sholat Jumat? Apa jawaban Pak Kiai? Aku sholat Jumatnya di Mekah. Begitu di Mekah, oh hebat Pak Kiai itu sholat Jumatnya di Mekah. Jadi siang-siang jam 2, kok Pak Kiai tadi nggak kelihatan di masjid? Aku sholat Jumatnya di Mekah. Percaya, hebat Pak Kiai kita. Jam 2 di Mekah jam berapa? Belum masuk Jumat, jam 10 di Mekah. Mana ada jam 10 sholat Jumat di Mekah Madinah? Nggak ada. Jadi sholat Jumat itu karena halusinasi, karena kepercayaan. Ketipu juga dengan yang pakai jubah, pakai peci, nyari, oh ini duit, 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 duit. Ada nggak yang percaya? Banyak yang percaya ketipu. Tertipu ponari sweet. Waktu ponari berbondong-bondong ikhtiar dicelupin batu dari meteor mana, nggak tahu, planet mana. Ponari sendiri juga nggak tahu apa yang terjadi. Tapi karena itulah jebakan-jebakan kepercayaan. Sakit ya, itu memang sebuah ujian dari Allah. Nah, ikhtiar, silahkan berikhtiar. Tapi jangan sampai melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa besar. Ini betul memang karena kita ingin sehat, maka apapun dilakukan. Ini keliru. Sampai yang syirik-syirik pun dilakukan. Jangan, sudah kena ujian, musibah, tambah syirik pula, numpuk-numpuk. Nah, momen-momen seperti ini Rajab, boleh kita mau melakukan kegiatan ibadah, tapi proporsional. Tradisi-tradisi jangan sampai dihubung-hubungkan dengan peristiwa. Dengan berarti dosa. Ada kupu-kupu di dalam rumah, tandanya apa? Dosa. Biarin aja kupu-kupu. Kemudian kita siap-siap, awas ada tamu. Enggak, aduh. Dan itu namanya tatayur. Kabar yang tidak boleh dipercaya. Meyakini sesuatu yang tidak ada literatur referensinya, apalagi mengetahui sesuatu yang tidak nampak. Indigo. Orang indigo itu orang yang bisa melihat, memiliki indera keenam. Dia mampu melihat apa yang tidak dilihat oleh orang lain. Itu menurut masyarakat hebat. Bagi saya dalam syariat Islam, orang-orang yang punya kemampuan melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain, itu justru orang yang perlu dikasihani dan segera diantarkan ke rumah sakit untuk minum obat. Kalau ada ustadz bilang, jadi di sana ada yang duduk nunggu di atas, ustadz itu belum minum obat. Ya, yang datang ke rumah untuk cek, ustadz tolong, kenapa? Saya terganggu. Terganggunya saya melihat sesuatu yang nggak dilihat oleh orang. Ya kenapa? Ya ini nggak enak lah ya, masa saya lagi mandi di atas ada yang duduk, rambutnya panjang. Saya udah langsung nebak. Kamu suka nonton film horor ya? Iya. Orang yang keseringan nonton film horor itu seolah-olah dia bisa melihat sesuatu yang gaib. Padahal itu penyakit, bukan keistimewaan, bukan. Justru orang yang mengaku melihat yang gaib, itu kalau di pasal syariah besar itu dosanya besar. La ya'lamul ghaiba illallah ta'ala. Enggak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah Ta'ala. Hati-hati. Jadi
sering orang tertipu karena seolah-olah hebat. Memang kayak melihat ada jin dan setan. Kayak mana bentuknya jin? Rambutnya panjang. Langsung saya tebak, mesti rambutnya nggak disisir ya. Iya, setan-setan di Indonesia ini memang menderita. Kesian saya dengan setan di Indonesia. Kenapa? Nggak ada yang rapi rambutnya, nggak ada yang cakep tampangnya. Hampir cakep nggak mukanya? Suaranya jelek. Tinggalnya, tempat tinggalnya di pohon-pohon, di kuburan-kuburan, di tempat-tempat yang sepi. Setan di Indonesia ini jalannya ngesat-ngesot. Coba lihat setan di Eropa. Bajunya cakep, jas. Nggak kayak setan di Indonesia rombang camping, kain kapan. Setan di Eropa itu jas. Setan di Cina aja masih pakai bedak-bedak itu. Cakep. Bajunya rapi. Masih mendingan setan di Cina. Tinggalnya setan di Eropa. Hotel. Kamar nomor 14. Nomor 13. Nah, di Indonesia tinggalnya, wih, kesian di tempat-tempat sampah. Jadi betul-betul saya ini, sebenarnya kalau bisa ngebantu, tapi karena nggak bisa, ya nggak bisa, nggak usah. Itulah yang terjadi. Jadi batasan-batasan Islam itu cukup jelas, meyakini sesuatu yang dalam hal ibadah harus sesuai tuntunan, akidah harus hanya Allah yang memiliki kekuatan, tidak boleh berinteraksi dengan jin, nggak boleh. Kalau ada ustadz interaksi sama jin, tinggalin dia ustadz. Dalam hal dunia, silahkan kita berimprovisasi. Sehingga akidah kita ini betul-betul yang kata Nabi, semua umat Islam itu masuk surga. Semua masuk surga, kecuali yang la yusyriku, ada yang yusyriku billahi syai'an, yang menyekutukan Allah Ta'ala, itu dia tidak bisa masuk surga. Wallahu a'lam. Jadi momentum Ramadan, momentum Rajab ini jangan kita mengikuti tontonan, apalagi dikaitkan dengan masalah keyakinan, kepercayaan. Ini pasalnya syirik kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau melakukan kegiatan, ya karena memang ada manfaatnya aja. Bukan karena keyakinan-keyakinan tertentu. Ini yang perlu kita luruskan. Mungkin ada pertanyaan, Bapak Ibu dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Ya. Iya. Oh. Ya. Iya. Iya. Yang pertama pawang. Kalau dengan pawang ular saya percaya. Pawang gajah saya percaya. Tapi ada pawang yang saya nggak percaya dan tidak boleh dipercayai, pawang hujan. Kalau pawang ular kan kemampuan, skill, keterampilan. Tapi kalau pawang hujan mustahil. Walladzi anzala minas sama'i ma'an, kata Allah. Menurunkan itu Allah, enggak ada yang bisa menolak. Nah, jadi terkait masalah pawang, meyakini kekuatan pawang untuk menurunkan ataupun menolak hujan itu harus dibuang, karena sudah tidak masuk akal lah, masuk akal. Yang kedua terkait pengobatan alternatif. Pengobatan alternatif itu macam-macam, ada yang boleh, ada
ada yang tidak boleh. Yang boleh yang seperti apa, yang tidak boleh. Pengobatan alternatif itu kan selain pengobatan medis. Pengobatan yang boleh itu ya, sebenarnya dengan doa. Yang pertama dengan doa dan ada yang dengan herbal. Kalau dengan doa pasti boleh, tapi ada yang nggak boleh. Doa plus. Doanya baik, tapi dicampur dengan yang tidak baik. Itu juga pasal. Doa itu kita minta kepada orang yang soleh, bukan minta pada orang yang salah. Bedanya Ustadz, lihat aja orangnya. Kalau orangnya orang istiqomah, orang soleh, rajin ibadah, tidak banyak berbuat dosa, silahkan. Jangan penampakan dan penampilan aksesoris. Dia pakai jubah Ustadz, yang datang banyak, pakai sorban. No, itu bukan ukuran. Jangan dilihat casing, aksesoris, penampilan dan penampakan. Boleh jadi dia pakai busana seperti bapak-bapak pakai, sama seperti masyarakat pada umumnya, nggak harus jubah dan sorban. Tapi dia orang baik, istiqomah. Seperti contoh nih, zaman Rasulullah, zaman sahabat itu ada namanya orang-orang soleh, Uwais Al-Qarni. Dan ada banyak orang-orang nggak disebutkan namanya dalam sejarah. Tapi orang soleh. Kalau berdoa, la abarro. Banyak orang-orang misterius. Nggak terkenal, nggak dikenal masyarakat. Tapi doanya, lau aqsama billahi kata Nabi, la abarro. Kalau dia minta apapun juga akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Jadi melihatnya di sini bukan melihat casing, aksesoris, penampakan. Jangan dilihat. Popularitas, jangan dilihat itu. Bisa jadi yang nggak dikenal, tapi bapak lihat ini kayaknya orang soleh. Datang nih dia, minta tolong, tok. Mungkin orang itu juga kaget, loh saya nggak pernah, saya bukan ustadz ya. Tolong minta doa saja sama dia. Bantu titip ya, tolong doain anak saya supaya sembuh. Itu jauh lebih bagus daripada ustadz yang terkenal, tapi hanya penampilan dan penampakannya saja. Apalagi yang sudah dijawab pakai mau doanya panjang apa pendek. Ada pilihan. Nah, apalagi pilihan kalau panjang sekian, kalau pendek sekian. Nah itu udah lain lagi ceritanya. Sudah, kalau alternatif cari orang yang soleh, bukan orang yang salah. Bukan orang yang berpenampilan, ya kadang-kadang penampilan ya, tapi bukan dilihat, ngukurnya jangan penampilan penampakan. Yang diperbolehkan alternatif lagi adalah herbal. Tapi yang pertama tadi jangan dicampur-campur ya. Doa aja yang baik ya Allah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Allah ya Allah ya Allah anta syafi. Doanya yang terukur. Soalnya kalau nggak terukur nanti tiru dicampur dengan permintaan kepada tadi jin tadi. Ada nggak kayak gitu? Ada. Saya kadang-kadang ketawa. Cuman karena beliau juga Pak Kiai itu nggak tahu bahasa Arab sehingga dia nggak tahu apa yang dia minta. Pokoknya doa semua dibaca. Karena waktu itu habis sahur, Ramadan habis sahur, kemudian dia baca doa, setelah sholat subuh dia baca doa kenceng lagi, kenceng suaranya. Orang pada amin, amin. Tapi salah satu doanya itu ada doa yang membuat saya harus tidak bisa khusyuk lagi karena dia minta sesuatu yang sebenarnya nggak masuk akal. Yang pertama doa yang lain bagus, begitu salah satu doanya Allahumma anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Maksudnya minta rezeki. Tapi redaksinya itu adalah redaksi ya Allah turunkan kepada kami makanan-makanan yang enak-enak. Niscaya kami akan beriman kepadamu. Baru sahur. Udah minta makan.
Habis amin-amin, nah ini nyelip doa minta makan. Ya sudah, kadang-kadang ya beliau tidak tahu apa yang dia baca. Maka pakai bahasa Indonesia saja. Kalau yang tahu Arab silahkan bahasa Arab, kalau nggak tahu Arab bahasa Indonesia saja. Tidak dicampur dengan yang sirik-sirik. Herbal, silahkan. Herbal yang herbal akar-akaran, mau daun-daunan silahkan. Lagi-lagi jangan dicampur dengan yang sirik-sirik aja. Nah yang tidak boleh itu yang enggak rasional. Contoh misalnya batu ajaib. Ini minum kalau dicelupin batu ini maka ini memiliki nilai kekuatan. Dan insya Allah bisa menyembuhkan. Syirik. Jadi meyakini kekuatan pada suatu benda. Ini sudah syirik. Apalagi nanti dilihat, Ustadz kita tahu bagaimana. Tadi lihat kalau alternatif itu lihat siapa pelakunya. Siapa pelakunya. Kalau pelakunya tadi orang yang bukan orang yang soleh, tapi orang yang salah, jauh. Apalagi ke masjid gak pernah, atau ke masjid jarang-jarang, gak kelihatan ke masjidnya, tapi dia mengobati orang, mundur, langsung mundur. Ya ukurannya yang pokok-pokok saja. Kemudian kelihatan juga dia juga mengobati Pak Kiai Ustadz, tapi kok ngobatin perempuan di kamar berdua, mundur aja. Ibu-ibu begitu juga. Nanti ada Pak Kiainya atau Ustadz atau tabibnya cuman berdua di kamar. Jangan. Yang lain jangan masuk ya. Oh itu mau udah langsung minggir aja. Nah, disinilah kita bisa melihat mana yang alternatif yang diperbolehkan dan alternatif yang dilarang secara syariah. Karena risikonya dunia akhirat. Baik. Jadi apakah ada pelanggaran-pelanggaran syariah atau tidak? Ibu-ibu silakan. Ya, silakan. Batu gio. Ya, ya, ya. Penyembuhan. Ya. Nah, disinilah perlunya menjawab pertanyaan yang bersifat syariah harus dihubungkan dengan saintik. Jadi syariah tidak serta-merta, oh boleh, oh tidak, nggak bisa. Ini kan masalahnya masalah penelitian. Apakah ada unsur di dalam batu-batu itu unsur magnetiknya, sehingga dengan magnetiknya dia bisa mengurangi. Itu penelitian laboratorium yang akan menentukan. Sama sinar pengobalan terapi-terapi dengan sinar inframerah. Kalau dinyatakan oleh lab memang kaitannya adalah hubungan magnet, hubungan yang masih masuk standar lab, silahkan. Tapi kalau nggak ada hubungan nalar medisnya nggak ada, labnya juga nggak ada, kepercayaan saja, no, tinggalin. Nanti muncul ujung-ujungnya ada, nih ada benda, pokoknya dikalungin aja nanti kamu sehat. Nah itu pasal itu namanya. Jadi jawabannya tergantung analisa laboratorium. Ada nggak hubungannya antara benda tadi dengan kesehatan? Kalau ada, ya faktor itu. Bukan karena kekuatan benda itu tadi, tapi karena ada memang rasional. Begitu saja. Bu terakhir Bu, silakan. Ya, Tamimah. Ya, ya. Ada? Oh, gaib. Seperti apa itu?
alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu mempercayai benda makhluk-makhluk yang gaib atau sesuatu yang gaib. Ya, memang tandanya orang beriman itu meyakini, mempercayai adanya yang gaib. Tapi gaib yang mana yang harus dipercayai? Seperti neraka, surga, itu kan gaib, tapi harus dipercayai. Hari kiamat itu gaib. Gaib itu belum nampak, belum terlihat, tapi harus percaya. Jin, kita harus percaya Allah menciptakan jin. Malaikat, Allah ciptakan malaikat. Allah ciptakan itu semua, harus dipercayai. Tapi yang dimaksudkan gaib dalam pasal dia terkena pasal syirik itu adalah informasi-informasi orang yang dia sendiri tidak tahu yang gaib. Tapi dia bercerita tentang yang gaib. Kalau informasi Allah tentang yang gaib harus dipercaya. Tapi kalau informasi orang terhadap sesuatu yang gaib, nggak boleh dia dipercaya. Terus, tapi kalau yang menyampaikan itu, ya mungkin kayak yang di televisi dia kayak tahu yang gaib-gaib itu, saya masih buram itu ingin meyakinkan apakah beliau termasuk orang soleh atau tidak. Bapak Ibu silahkan ke rumahnya, kemudian datanglah ke masjidnya, apakah dia ada di masjid itu setiap sholat. Kalau dia 5 waktu tidak kelihatan, 3 waktu nggak kelihatan, maghrib, isya, subuh nggak kelihatan, langsung tinggalin. Karena dia bukan orang soleh. Karena laki-laki. Nah, kalau laki-laki, sholatnya di mana? Masjid. Ya. Kalau dia pas muslimah, ya silakan. Tapi masalahnya kalau dia laki-laki, dia melihat dari yang dasar saja sudah nggak masuk. Apalagi ya sudah nggak usah berbicara. Jadi kalau ingin berobat alternatif, kalau ingin mengetahui si A orang baik atau tidak, profesor, doktor, kiai, ustadz, apakah dia layak kalimat-kalimatnya dijadikan sebagai tuntunan? Ya, ngineplah sehari 2 hari di sana, lihatlah di masjid atau tanyalah masjid yang paling dekat dengan rumahnya, apakah dia rajin ke masjid. Kalau nggak pernah kelihatan, cabut karena dia bukan orang soleh. Ini yang paling mendasar. Ya, jadi yang gaib ini bukan gaib yang diceritakan oleh Allah, tapi gaib yang diceritakan oleh manusia bahwa dia tahu yang gaib. Oh, Allah sudah mengatakan la ya'lamul ghaiba illallah, bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala dan Rasul yang memang diberikan informasi itu. Rasulullah saja tidak diberitahu semuanya yang gaib, hanya info 1-2 aja yang gaib, bahwa nanti Romawi akan mengalahkan Persia, bahwa nanti umat Islam akan jaya. Itu hanya dikasih tahu oleh Allah Ta'ala yang kecil, yang 1-2 saja, tapi tidak diberitahu semuanya. Sampai Rasulullah berperang Badar, perang Uhud, beliau nggak tahu endingnya perang itu seperti apa, nggak tahu. Kalau beliau tahu, ngapain beliau berdoa sampai meneteskan air mata sampai korban beliau jatuh? Beliau nggak tahu apa yang akan terjadi, nggak tahu yang gaib. Beliau sendiri juga mengatakan, saya ini nggak ngerti apa yang akan terjadi besok, hanya diberitahu sedikit-sedikit sama Allah. Ya, jadi kalau ada orang yang tahu banyak tentang yang gaib, tinggalin aja, karena dia sedang berhalusinasi saja, seolah-olah dia tahu padahal dia tidak tahu sama sekali. Syirik sama feeling beda. Halusinasi kan, feeling itu juga tergantung orang. Kalau orang sudah punya kebiasaan kayak Pak dokter spesialis sama dokter umum sama orang biasa,
ketok-ketok perut, ketok-ketok. Kalau spesialis langsung ketemu. Coba yang bukan spesialis, ketok-ketok perut, nggak ada apa-apanya. Eh, yang pertama sih mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kita di bulan Sya'ban dan Rajab. Mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita sampai bulan Ramadan tahun ini dan tahun depan. Mudah-mudahan kita bisa maksimal ibadah kepada Allah Ta'ala. Dari panitia tadi menyampaikan supaya Bapak Ibu tahu, paham bahwa Darul Fatah ini sedang bukan membangun, ingin memberikan yang terbaik untuk masyarakat, yaitu akan membeli kendaraan ambulan dan tim. Jadi timnya artinya ambulannya ya, kemudian Bapak Ibu yang ingin misalnya ada yang keluarga yang meninggal dunia dan ingin diberikan perawatan pelaksanaan mengurus jenazah dari Darul Fatah sudah ada timnya, ambulannya pun gratis, penyelenggaraan jenazahnya pun juga gratis. Jadi insya Allah kami punya timnya, ambulannya yang bisa dimanfaatkan oleh semua jamaah Darul Fatah dan yang membutuhkan. Gratisnya insya Allah gratis beneran, nggak pakai gratis tapi, nggak pakai tapi. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang ingin punya tabungan aset akhirat, nanti silahkan menghubungi panitia. Ustadz, saya mau nyumbang dikit dah, barangkali ada insya Allah itu akan memiliki jariah bagi Bapak Ibu sekalian. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.